Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik. Belajarnya mulai jam 8 ya selama ada di sini. Mumpung enggak ribut anak-anak di sini. Iya, tolong diperhatikan jangan terlalu lambat. 6. Qala Syekh Hasan bin Ali Al-Kafrawi rahimahullahu taala fi syarhi Al-Ajrumiyah bab la. Bab khabarun li mubtada'in mahdhufun taqdiruhu hadha babun wa i'rabuhu ma taqaddama wa babu mudhaf wa la mudhafun ilaihi mabni ala sukun fi mahalli jar. I'lam fi'lu amrin mabni ala sukun fi wa fa'iluhu mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. Ay ya man ya'ti minkal ilm. 6. Ya'ti minkal ilm, wahai orang yang apa yata'atta afwan man yata'atta minkal ilm, ya, wahai orang yang apa namanya butuh untuk mengetahui. Anna harfu taukidin wa nasbin, la ismu anna fi mahalli nasbin, tansibu fi'lan mudhari'un wa fa'iluhu mustatir fi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ala la, wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar inna. Iya. An-nakirat maf'ulun bihi mansub bil kasrah niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Wa anna wa ma'mulaha, yakni kedua ma'mulnya ya. Fi mahalli nasbin saddatan masadda maf'ulai i'lam. Ya. Dikarenakan i'lam ini adalah fi'il yang membutuhkan 3 maf'ul. Ya. Dari kata a'lama. Nah, membutuhkan 3 maf'ul sehingga i'lam anna la la bas afwan, membutuhkan 2 maf'ul, bukan alama ini berarti. Kalau alama membutuhkan 3 maf'ul. Nah, i'lam ketahuilah, berarti min akhwat apa? Min akhwat apa dhanantu. Ya. Baik. Yani yakinilah ya. Kemudian anna dan isim serta khabarnya mulaiha itu saddah masadda maf'ulai. I'lam. Anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basharatin nakirata wa lam tatakarrar la. Baik. Kata beliau bi ghairi jar wa majrur muta'alliqun bi tansibu wa ghairu mudhaf wa tanwinin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Idza dharfun lima yastaqbilu min az-zaman. 6. Khafidun li syartihi mansubun bi jawabi. Ini perhatikan i'rabnya idza sudah berulang-ulang. Khafidun li syartihi khafidun. 6. Li syartihi mansubun bi jawabihi. 6. Basyaratin nakirah. Basyarat madin fi'lun madin wa ta'u alamatut ta'nis wa fa'iluhu mustatir fi jawazan taqdiruhu hiya ya'udu ala la. Wan nakirata maf'ulun bihi mansub. Wa yahtamilu an yakuna fa'ilan marfu'an wal maf'ulu mahdhuf. Apa ini? Wal maf'ulu mahdhufun apa itu? Wa yuqribuhu atau yuqarribuhu atau yuqirru bihi. Apa di situ? Tidak ada syakalnya, Ustaz. Wal maf'ulu mahdhufun. Apa ini?
Coba cari di yang kitab yang satu, Ariswan. Ini pakai biasa. Ada situ kan kitabnya? Atau anak bawa ya? Enggak kan? Anak bawa ya? Lihat kemarin di Pulau Insat. Oh ada, oh berarti ke bawah. Ada bahas. Bahas. Iya ya. Di sini kata beliau, dan apa namanya, an-nakirah bisa sebagai fa'il. Di sini kan bacanya sebagai maf'ul. Idza basyaratin nakira, yakni idza basyarat la an-nakirata. Gitu ya. Tapi kata beliau ada ihtimal juga, bisa juga nakirah di Arab sebagai fa'il, marfu'. Adapun maf'ulnya mahdzuf. Ya. 6. Mahdzuf. Apa ini? Ya, ini takdirnya kalau nakirah sebagai fa'il, idza basyaratin nakiratu la gitu. Jadi diputar. Kalau ini kan idza basyaratil la'u an-nakirata. Maf'ul. Kalau nakirah sebagai fa'il berarti idza basyaratin nakiratu la. Gitu ya. Takdirnya begitu. Intinya begitu. Ini nanti kita lihat ini. Apa ini? Wayak. Bahas. Udah ya. Kemudian kata beliau walam tatakarrar la al-waw lil hal. Ya, yani hala kauni lam yatakarrar la. Jadi lanya harus bersambung dengan nakirah dalam keadaan lanya tidak berulang. Ini wawnya waw haliyah. Walam harfu nafin wa jazmin wa qalbin wa tatakarrar fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi sukun. Wala fa'ilun fi mahalli raf'in wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin alal hal. Baik, jelas segera. Yani anna la an-nafiyata lil jinsi al-musamma la at-tabri'ah. Ini nama lain dari la nafiyul jins, yani la at-tabri'ah. Ya. Di mana la ini menasab, ya, menafikan semua jenis, ya, semua jenis dari nakirah yang dinafikan olehnya. Ala sabilit tansis. Apa artinya ala sabilit tansis? Yakni tidak ada ihtimal, pokoknya umum, semua ternafikan. Ini perbedaannya dengan la nafiyah biasa. La nafiyah biasa, ya, imma la tamimiyah atau la hijaziyah, gitu ya. Penafiannya mereka la yufidu tansis, ya. Nah, tapi muhtamal. Ketika dikatakan la rojulun fid dari, ini la apa namanya? Imam mau dijadikan la tamimiyah atau la hijaziyah, la rojulun fid dari, ya. Maka di sini muhtamal, bisa rojulun di sini tidak ada laki-laki sama sekali, bisa juga tidak ada satu laki-laki, sehingga bisa dikatakan la rojulun fid dari bal rojulan. Tidak ada satu laki-laki dalam rumah, yang ada 2 orang. Bisa seperti itu. Jadi la biasa itu, la selain nafiyah lil jins itu la apa namanya? Penafian jinsnya la ya apa? Laisa ala sabilit tansis, gitu ya. Adapun la nafiyul jins dia ala sabilit tansis. Tidak ada ihtimal. Tidak bisa kita katakan la rojula fid dari bal rojulan. Oh, enggak boleh. Jelas ya? Nah, Allahu a'lam bishawab. Artinya selain dari la nafiyul jins, la-nya itu bisa menafikan jins, bisa juga menafikan apa wahid, juga bisa. Ya. Kemudian la ini kata beliau rahimahullahu taala tansibul isma hamlan ala inna limusyabahatiha laha fil ikhtisasi bil jumlatil ismiyah lafdhan wa fil munakkari al mudhaf limislihi. Iya. Kemudian la nafiyal jins ini beramal amalan inna. Ya, karena itulah sejumlah ulama, ya, seperti Ibnu Malik dan juga sahib Mutammim Ajurramiyah sendiri, Al-Ahdal, ya,
Iya. Al-Khattab, afwan. Khattab menyebutkan inna ini, menyebutkan la nafiyal jins setelah inna. Setelah inna di nawasikh mubtada wal khabar, karena dia amalannya seperti amalan inna maka diikutkan ke sana. Dia tidak dimasukkan di mansubat. Nah, kata beliau dia menasab isim. Dan ini nasabnya dia ada dua jenis, imma nasab secara lafzan wa imma menasab secara mahallan. Sebagaimana akan diketahui jenis-jenis isimnya lah, kan begitu ya. Nah, bahwa isim la nanti akan ada 5 ya, jadi akan disebutkan nanti biidznillah taala. Jadi menasabnya la ini, la nafil jins, imma dia menasab secara lafzan, ya sebagaimana yang ma'ruf ya, kalau isimnya berupa mudhaf atau syabihan bil mudhaf, wa imma dia menasab secara mahallan. Ya, wa imma dia menasab secara mahallan, yakni isimnya mabni tapi fi mahalli nasbin. Intinya dia menasab lafzan atau mahallan. Kenapa? Kata beliau hamlan ala inna. Ya. 6. Dia beramal karena menyerupai inna limusyabahatiha laha. Apa keserupaannya dengan inna? Yang pertama, fil ikhtisasi bil jumlatil ismiyah. Nah, sebagaimana inna hanya beramal pada jumlah ismiyah, maka la juga iya. Iya, la juga beramal pada jumlah ismiyah saja. Lafzan ya, secara lafzan. Kemudian fil munakkar al-mudhaf limislihi. Ya, kemudian apa ini? Iya. Ya, ini karena inna itu beramal pada jumlah ismiyah ya. Secara lafzan. Bil jumlatil ismiyah lafzan. Kemudian dikatakan di sini fil munakkari, yakni nakira al-mudhaf limisli, yang diidofahkan kepada yang semisal dengannya. Yang diidofahkan kepada yang semisal dengannya. Yakni akan disebutkan nanti bahwa isimnya nakira, isimnya la itu harus nakira. Ya. Kalaupun dia mudhaf, maka diidofahkan kepada nakira juga. Ya, sehingga tidak merubahnya menjadi ma'rifah. Ya, tidak merubahnya menjadi ma'rifah, tetap nakira. Walaupun dia mudhaf, tapi mudhafnya limislihi. Nakira yang diidofahkan kepada yang semisal dengannya, ya ini sama-sama nakira. Nahu la gulama safarin hadirun. La gulama safarin hadirun. Ya. Di sini gulama isimnya la dan dia nakirah. Wa huwa mudhaf, safarin mudhafun ilaih dan dia nakirah juga. Ya. 6. La gulama safarin hadirun. Fala nafi'atu lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa gulama ismuha mansub bil fathah wa gulama mudhaf wa safarin mudhafun ilaih wa hadirun khabarun marfu', yani khabar la marfu'un. 6. Yang kedua, awli ma'rifah haitsu la tata'arrafin nakirah bi idafatiha ilaihi nahwu la misla zaidin hadirun. Atau isimnya la dia juga bisa ma'rifah. Ya. Dia juga bisa apa? Bisa ma'rifah, tapi nakirah tidak menjadi ma'rifah ketika disandarkan, diidofahkan kepadanya. Iya. Contohnya nahu la misla zaidin hadirun. Nah, perhatikan di sini misla zaid. Misla ini khabar isimnya la. Baik, dan dia nakirah. Wa huwa mudhaf. Apa mudhaf ilaihnya? Zaidin. Zaidin ma'rifah. Bukankah yang mudhaf kepada ma'rifah dia juga ikut ma'rifah? Kata beliau di sini tidak. Misal tetap nakirah. Kenapa? Karena ada sejumlah lafaz dalam bahasa Arab seperti misal, seperti wahda, wahdun gitu ya, wahdun kalau diidofahkan kepada ha, wahdahu gitu ya. Ini tidak menjadikannya sebagai ma'rifah, walaupun kayak wahda disandarkan kepada domir wahdahu.
tidak menjadikan wahdah sebagai ma'rifah. Seperti di sini, misal disandarkan kepada ma'rifah, tidak menjadikan misal itu ma'rifah. Kenapa? Karena lafaz-lafaz ini wahdun, mislun, ini apa ya takbirnya? Kemarin di sebagian syarah Jeromiyah, dia terlalu mubham gitu. Saking mubhamnya, hatta disandarkan kepada ma'rifah tidak membuat dia menjadi ma'rifah gitu. Lihat ya, saking mubhamnya dia, saking tidak jelasnya, yakni saking banyaknya hal yang bisa masuk ke dalamnya, ya. Misal seperti apa? Banyak sekali, ya. 6. Ketika lafaz-lafaz ini saking mubhamnya, saking banyaknya yang masuk ke dalam gitu ya, saking tidak jelasnya, kata dia, saking tidak jelasnya yang dimaksudkan, sampai walaupun diidofahkan kepada ma'rifah tetap tidak jadi ma'rifah. Baik. Maka contoh kalimat ini, la misla zaidin hadirun, ini tidak merusak kaidah bahwa la hanya beramal pada nakirah, tetap dia nakirah, walaupun dia disandarkan kepada ma'rifah, tetap dia nakirah karena saking tidak jelasnya. Sampai walaupun diidofahkan kepada ma'rifah, tetap dia nakirah. Jelas ya? La misla zaidin hadirun wa irabuhu ala wazni ma qablahu. Irabnya sama. Baik. Di sini beliau rahimahullahu taala memulai dengan penyebutan isim la yang mansub secara lafzan dulu. Ya. Paham mana? Perhatikan dulu kalimat di atas tadi di awal, yakni anna la annafiyata lil jinsi al musammatu la at-tabri'ah tansibul isma. Kemudian hamlan ala inna limusyabahatiha laha fil ikhtisas bil jumlati ismiyah. Titik sampai situ. Baik. Perhatikan jumlah hamlan ala anna limusyabahatiha laha fil ikhtisas bil jumlati ismiyah. Ini jumlah itiradiyah, jumlah sisipan. Jumlah sisipan. Asal kalimatnya begini. Tansibul isma lafdhan gitu. Tansibul isma lafdhan. Ya, fil munakkar al mudhaf. Jadi asal kalimatnya begitu. Baik, la bahasa. Ya, makanya tadi kenapa ada jumlah ismiyah lafzan, ya. Tidak ada jumlah ismiyah lafzan ya. Baik. Paham ya? Jadi apa? Jadi kalimat hamlan sampai kata al jumlatul ismiyah ini jumlah itiradiyah. Kalimat sisipan ya, la mahalla laha minal i'rab. Ya. Jadi takdirnya adalah bahwa la nafil jins tansibul isma lafdhan. Yang saya katakan tadi bahwa la ketika dikatakan la itu menasab, imma menasabnya lafdhan wa imma menasabnya mahallan. Beliau mulai dulu tansibul isma lafdhan, yang menasab secara lafdhan. Kata beliau la menasab menasab secara lafzan pada dua tempat secara umum, yaitu kalau isimnya adalah mudhaf atau syabihan bil mudhaf, ya. Mudhaf atau syabihan bil mudhaf. Cuman yang mudhaf ini beliau bagi jadi dua. Imma nakirah yang mudhaf kepada mislihi, idofahkan kepada nakirah juga, wa imma, ya, yang kedua, ya, wa imma ma'rifah tapi dia tidak jadi ma'rifah hanya karena diidofahkan kepada nakirah. Ya. Auli ma'rifah. Di sini au di sini ma'tuf kepada limislihi. Jadi takdirnya tansibul isma lafzan fil munakkari, ya, fil munakkari al mudhafi limislihi au al mudhafi li ma'rifah haitsu la tata'arrafu an-nakiratu bi idhafatiha ilaiha. Gitu ya takdirnya ya. Jadi fil munakkar al mudhafi limislihi au al mudhafi li ma'rifatin haitsu la tata'arrafu an-nakiratu bi idhafatiha ilaiha. Ya. Jadi tempat yang pertama adalah mudhaf. Dengan syarat kapan dia mansub secara lafzan? Dengan syarat si mudhaf ini adalah isim nakirah dan diidofahkan kepada nakirah, atau dia nakirah tapi dan dia diidofahkan kepada ma'rifah, tapi pengidofahan dia kepada ma'rifah tidak menjadikannya dia nakirah. Kenapa? Karena terlalu mubham gitu. Saking tidak jelasnya. Seperti kata misl atau wahda. Baik. Sudah ya? Sekarang tempat yang kedua, wal musyabbah bil mudhaf.
Jadi di sini atofnya ke fil munakkar. Nah, atofnya ke al-mudhaf. Jadi yang pertama, tempat pertama fil munakkar al-mudhaf, yang kedua fil munakkar al-musyabbah bil mudhaf gitu. Fil munakkar al-musyabbah bil mudhaf. Tempat kedua di mana la menasab secara lafzan adalah pada isim nakirah, ya, pada isim nakirah yang musyabbah bil mudhaf, syabihan bil mudhaf. Apa itu syabihan bil mudhaf? Kata beliau, wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami makna. Yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Ya, simpelnya, sudah berulang ini ya. Simpelnya syabihun bil mudhaf itu adalah sifah, ya, sifah yang diidofahkan kepada makmulnya. Ya, sifah yang diidofahkan kepada makmulnya, imma kepada fa'il wa imma kepada maf'ul. Itu intinya syabih bil mudhaf. Dia adalah sifah. Ya, ini sifat di sini seperti isim fa'il, isim maf'ul. Jelas ya? Sifat musyabbah, isim tafdil, ya. Yang beramal amalan fi'il, otomatis dia punya makmul. Otomatis dia punya makmul, dan makmul ini menyempurnakan maknanya si sifat ini. Ya, menyempurnakan maknanya si sifat. Tapi boro-boro dijadikan dia sebagai makmul, dia dijadikan sebagai fa'il. Ya. Contoh misalnya apa? Mana tadi? Iya. Ini syabih bil mudhaf. Jadi kata beliau, wa huwa mattasala bihi syai'un tamam ma'nahu. Yang bersambung dengannya, yang menyempurnakan maknanya. Afwan, saya ulangi. Jadi syabih bil mudhaf kita katakan tadi apa? Sifah. Sudah sampai sini? Sifah yang memiliki ma'mul. Yang memiliki apa? Ma'mul. Nah, kenapa dikatakan sifat ini menyerupai mudhaf? Karena si sifat ini selalu membutuhkan makmulnya. Imma fa'il wa imma maf'ul kalau dia muta'addi. Imma fa'il wa imma maf'ul kalau dia muta'addi. Maka selalu dia, kapan tidak disebutkan makmulnya, maka sifat ini tidak sempurna. Sebagaimana mudhaf selalu membutuhkan mudhaf ilaihi. Tanpa mudhaf ilaihi, mudhaf tidak sempurna. Makanya dikatakan dia mirip seperti mudhaf. Kenapa? Karena mudhaf selalu mencari mudhaf ilaihi. Maka sifat ini selalu mencari apa? Makmulnya. Ya. Ini apa? Syabih, makna syabih bil mudhaf. Kata beliau rahimahullahu taala, contohnya syabih bil mudhaf tadi. Iya. Marfu'an kana, jadi makmulnya itu syai'un yang bersambung dengannya yang merupakan makmulnya, imma dia marfu' wa imma dia mansub, tergantung kebutuhan. Marfu'an kana dzalika syai', apakah sesuatu yang menyempurnakan maknanya itu marfu', ya. Marfu'an kana dzalika syai'u bihi nahu la qabihan fi'luhu mamduhun. La, i'rabnya disebut ya. Qabihan ini isim fa'il, wazan fa'il. Ya. Isim fa'il beramal amalan fi'il, qabihan, qabuha. Ya, dia fi'il lazim. Berarti dia cuma butuh apa? Dia cuma butuh fa'il. Sudah, berarti setelahnya dikatakan apa? Qabihan fi'luhu. Fi'lu berarti apa? Fa'il. Dari qabih. Nah, fi'lu ini kalau nggak disebutkan, nggak jelas. Tidak ada yang qabih. Qabih apanya? Yang buruk apanya? Ya. Dia membutuhkan makmulnya, yaitu fi'luhu. Sebagai fa'ilnya. Ini namanya syabih bil mudhaf. Udah ya? Syabih bil mudhaf. Ini syabih bil mudhaf ya, itu mirip-mirip seperti sifat musyabbah yang saya mau terangkan tadi, enggak jadi ya. Sifat musyabbah itu adalah sifat yang diidofahkan kepada amilnya. Kayak ini juga sebenarnya sama. Jadi dia sifat butuh amil, tapi boro-boro dia dijadikan amil, dijadikan dia sebagai mudhaf ilaihi. Itu namanya apa? Sifat musyabbah. Baik, kalau ini syabih bil mudhaf. Ada kemiripan, paham? Jadi bedakan antara sifat musyabbah dengan syabih bil mudhaf. Iya. Kata beliau rahimahullah, i'rabnya fala nafiyatun lil jinsi
wa qabihan ismuha mansub. Ya, bil fathah. Fi'luhu marfu'un alal fa'iliyah, ya, sebagai fa'il dari biqabih. Li'annahu sifatun musyabbahatun. Ini ya. Lihat qabih ini sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Nah, wa mamduhun khabaruha. Sementara mamdu adalah khabar la-nya, khabarnya la. Ya. Au mamduhun khabaruha au mansuban bihi. Ya. La, afwan. Au mamduhun khabaruha. Titik ya sampai sini. Selanjutnya au mansuban bihi, ataukah ma'mulnya mansub. Karena misalnya sifahnya ini adalah muta'addi. Sehingga butuh maf'ul bihi. Jadi di sini takdirnya kalimat au mansuban bihi ma'tufnya ke sana. Sawa'un kana, mana tadi? Marfu'an kana dzalika syai'u bihi au mansuban bihi gitu. Yakni au mansuban kana dzalika syai'u bihi gitu. Imma marfu' wa imma mansub. Nahu la tali'an jabalan hadirun. Jelas ya, tali'an isim fa'il ya, dan dia muta'addi. Ya, jabalan maf'ul bihi karena dia yang didaki. Ya kan? Fa'ilnya mustatir dalam tali'an, jawazan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, fajabalan mansub, langsung ya disebut i'rabnya. Fajabalan mansubun bi tali'an. Udah. Au bisa juga mahfudhan kalau amilnya itu atau si sifah itu muta'addi kepada huruf, maka ma'mulnya harus pakai huruf majrur. Au mahfudhan bi khafid muta'alliqun bihi nahu la khairan min Zaid. Ini khair isim tafdil. Dari kata akhyar, ya kan? La khairan min Zaid. Nah, kalau tafdil itu muta'alliq dengan huruf jar. Di mana di sini min Zaid jar majrur muta'alliq kepada khairan. La khairan min Zaid indana. Tidak ada orang yang lebih baik dibandingkan Zaid menurut kami. Fa min Zaid jar wa majrur muta'alliqun bi khairan. Ya. Udah ya? Baik, ini sampai sini semua ya, selesai pembahasan mengenai la yang menasab isim secara lafzon. Baik. Sekarang pindah yang kedua, la menasab isim mahallan wa mahallan. Jadi wa mahallan di sini ma'tufnya ke mana tadi? Ke lafzon tadi. Ya takdirnya al-musamma la at-tabri'ah tansibul isma lafzon wa mahallan. Ma'tufnya ke sini. Wa mahallan. Jadi wa mahallan ma'tuf kepada lafzon yang di atas tadi. Perhatikan ya. Kapan dia la menasab menasab isimnya secara mahallan? Kata beliau fil mufrad. Ya. Fil mufrad bil ma'nal muqabili lahuma. Fa innahu yubna ala ma yunsabu bihi. Law kana mu'raban. Fa yubna ala al-ayah. Selanjutnya adalah dia menasab isimnya secara mahallan. Kapan? Kalau isimnya mufrad. Ya, dan mufrad dalam bab ini sebagaimana yang maklum adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Baik. Ketika dia mufrad, ketika isimnya adalah mufrad, ya, bil ma'nal muqabil lahuma. Ini apa makna mufrad di sini? Maknanya adalah muqabil lahuma, lawan dari pasangan dari keduanya. Keduanya di sini maksudnya mudhaf sama syabih bil mudhaf. Apa kebalikan mudhaf dengan syabih bil mudhaf? Ya, ilma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Itu maknanya mufrad di sini. Kata beliau, wa mahallan fil mufrad. Apa maknanya mufrad di sini? Bil ma'nal muqabil lahuma, yakni yang bukan mudhaf dan bukan syabihan bil mudhaf. Iya. I'rabnya dia fa innahu yubna ala ma yunsabu bihi. Law kana mu'raban. I'rabnya kalau isimnya mufrad adalah dia dimabni dengan tanda nasabnya seandainya dia di mu'rab. Seandainya di mu'rab, apa tanda nasabnya? Nah, dia dimabni dengan itu. Maka ya tinggal lihat tanda-tanda nasab pada isim mufrad. Kan begitu. Ada fathah, ada ya, apalagi yang bisa dinafikan jenis ya nakirah. Yang jelas tidak mungkin asmaul khamsah, karena asmaul khamsah syaratnya harus apa?
syaratnya harus mudhaf, kan begitu. Nah, harus ma'rifah. Jadi ada alif, ada ya. Ya. Apalagi misalnya ada fathah, ada fathah, 6. Ya, ada kasrah. Ini 4 tanda. Nah, ada fathah, ada kasrah. Jadi apapun tanda nasabnya, maka dia dinasab di mabni dengan itu. Yang pertama kata beliau fayubna 'alal fath. Maka dia di mabni 'alal fath, tapi ingat fi mahalli nasbin, tetap tentu saja. Mabni 'alal fath pada isim-isim yang kalau mu'rab pakai fathah, yaitu isim mufrad, wa jamu taksir, wa jamu muannas, jamu taksir wa jamu muannas salim. Nah, 3 ini. Nahwu la rajula fid dari wala rijala fiha. Ini isim mufrad dan jamak taksir. Nah, adapun jamak muannas salim lah, jamak muannas salim kan dia dikeluarkan ya. Ya, wa kharaja min dzalika salah satu asya' di antaranya jamak muannas salim fa innahu yunsabu bil kasra. Ya. Berarti tinggal 2 di sini. Tinggal 2 di sini yang mabni alal fathi adalah yang mu'rab dengan fathah. Di sini ada 2 yaitu isim mufrad dan jamak taksir saja. Contohnya la rajula fid dari wala rijala fiha. Ya. Fa inna rajulun wa rijalun, ya. Fa inna rajula wa rijala, hikayah ya. Fa inna rajula wa rijala mabniyani 'alal fath fi mahalli nasbin. Li'annahuma law kana mu'rabaini lanusiba. Ya, ini rajul sama rijal mabni 'alal fath fi mahalli nasbin. Kenapa mabni 'alal fath? Karena keduanya seandainya di mu'rab, keduanya akan dinasab lanusiba bil fathah. Gitu ya. Ya, fakun tatakul rojulan warijalan mansubaini bil fathah. Karena kamu katakan kalau dia mu'rab rojulan sama rijalan pakai apa? Pakai fathah. Yang kedua wayubna 'alal ya niyabatan 'anil fathah. Kapan? Pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, kita lihat di sini kata beliau wayubna 'alal ya niyabatan 'anil fathah nahu la rajulaini wala zaidina. Nah, wala zaidina. La rajulaini wala zaidina. Nah. Fa inna rajulaini wa zaidina mabniyani 'alal ya niyabatan 'anil fathah li'annahuma law kana mu'rabain, karena kan seandainya keduanya di mu'rab la nusiba bil ya. Yang ketiga wa yubna 'alal kasrati niyabatan 'anil fathah. Sebentar. Ya, awas. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala wa yubna al-kasr niyabatan 'anil fathah pada jamak muannas salim fi nahwi la muslimatin la muslimati fa innahu bini al-kasrati niyabatan 'anil fathah. Kenapa? Li'annahu law kana mu'raban la nusiba bil kasrah. Ya. Selesai ya? Baik. Di sini muncul soal. Mengapa kalau isimnya mufrad dia dimabni 'alal fath? Kenapa kalau isimnya mufrad dia mabni 'alal fath? Alasan yang disebutkan oleh sebagian syurah adalah karena ketika isimnya mufrad disandingkan dengan la, maka dia keduanya, yakni la dengan isimnya, membentuk tarkib khamsata asyar. Membentuk tarkib khamsata asyar. Maksudnya apa khamsata asyar? Yakni angka 11, ya, ahada asyar sampai tis'ata asyar, kecuali isna asyar, kecuali 12 ya. Itu kan mabni ala fathil juz'ain gitu. Yang pertama di mabni,
yang kedua juga di mabni. Khamsata asyar, ahada asyar, salasata asyar, ila akhiri. Salasata asyara, dua-duanya di fathah. Nah, ketika isimnya mufrad, isimnya la mufrad, maka dia apa namanya? Di mabni al-fath karena membantu tarkib seperti itu. La seakan-akan ini kayak ahada, ya. Kemudian rojula seperti asyara. Gitu ya. Itu alasan mengapa isimnya la itu di mabni al-fath. Mabni al-fath karena membentuk tarkib apa khamsata asyar, dan sebagai mengatakan tarkib apa ya, maksudnya khamsata asyar jelas lah maksudnya ya, 11 sampai 19 kecuali 12. Iya. Kemudian alasan yang lain disebutkan adalah karena dia mengandung makna min al-istighraqiyah. Mengandung makna min al-istighraqiyah. Ya, disebutkan di situ oleh Al-Hamidi rahimahullah ya. Litadhammunihi makna min al-istighraqiyah. Jadi min istighraqiyah yakni litansisil umum. Litansis al-umum. Sehingga dia seperti huruf yang mabni. Kata beliau rahimahullahu taala, syaratnya semua ini berlaku, la nanti beramal dengan syarat. Kata beliau rahimahullah, wa dzalika masyrutun bi an yakuna ismuha nakiratan walau ta'wilan. Ya. Walaupun secara takwil. Kal alamil maksudi tankiruhu. Seperti misalnya nama tapi yang dimaksudkan dia dalam bentuk nakirah. Ya. Nah, ini seperti contoh yang beliau bawakan tadi, la zaidina. Ya, la rajulaini wa la zaidina. Kalau ada nanya, kok zaidina bisa jadi isim la? Dia kan ma'rifah zaid. Nah, kata beliau di sini ditakwil ke nakirah. Kenapa? Karena yang diinginkan bukan apa? Bukan individu zaid. Bukan teman saya yang zaid itu individu, enggak. Tapi maknanya, lihat di sini maknanya kata beliau la zaida fid dari ai la rajulun, la rajula musamma hadzal ism. Tidak ada satupun laki-laki yang namanya seperti ini. Apa maksudnya? Bedakan antara la zaidun fid dari. Misalnya kalau ada yang bertanya, ya, hal zaidun fid dari, Zaid teman kita ini Zaid gitu ya. Apakah si Zaid ada dalam rumah? Si Zaid karena dia ma'rifah. Apakah si Zaid ada dalam rumah? Saya katakan apa? Ya misalnya saya katakan la zaidun fid dari. Baik. Zaid tidak ada dalam rumah. Itu maknanya. Maka di sini dia ma'rifah. Makanya dibaca la zaidun. Tapi kalau dia bertanya, apakah dalam rumah ada orang yang namanya Zaid? Apakah dalam rumah ada orang yang namanya Zaid? Jawabannya la zaida fid dari. La zaidina fid dari. Tidak ada orang dalam rumah yang namanya Zaid. Tidak ada orang dalam rumah yang namanya Zaid. Beda ya, jelas konteksnya. Jadi Zaid menjadi ma'rifah kalau yang dimaksudkan syakhsnya, orang tertentu. Tapi Zaid menjadi nakirah kalau yang dimaksud adalah musamma. Ya, isim yang memiliki musamma. Untuk membedakannya gampang kayak tadi. Kalau dikatakan, apakah si Zaid dalam rumah, si Zaid yang kita tahu bersama, apakah si Zaid dalam rumah? Maka sini Zaidnya ma'rifah. Tapi kalau ditanyakan, apakah dalam rumah ada orang yang namanya Zaid? Nah, ini sini Zaidnya apa? Nakirah. Paham ya? Karena yang dimaksud dengan Zaid pada kalimat hal Zaidun fid dari, yakni apakah ada orang yang dimaksud dengan hal Zaidun fid dari adalah hal fid dari man yusamma Zaid. Ya, jadi Zaid menjadi ma'rifah ketika yang dimaksudkan adalah syakhs, dan Zaid menjadi nakirah ketika yang dimaksudkan dengan adalah apa? Musamma. Lihat kata beliau rahimahullah, la rajula musamma bihadzal ism. Tidak ada orang, tidak ada seorang pun laki-laki yang bernama dengan nama ini. Itu maksudnya pada kalimat tadi la zaidina. Jadi bukan maksudnya tidak ada si Zaid dalam rumah, enggak. Karena kalau seperti itu wajib di marfu, tidak boleh mansub, tidak boleh mabni gitu ya. La zaidun fid dari gitu. Tapi kalau kita mau bilang bahwa tidak ada dalam rumah orang yang namanya Zaid, saya bilang la zaida fid dari. La zaida fid dari. Baik, bedakan. Ini syarat yang pertama ya. Jadi isimnya harus nakirah walau ta'wilan. Walaupun butuh ditakwil. Dari ma'rifah ke nakirah. Baik.
Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakuna mubasyiran laha. La-nya itu harus bersambung dengan isimnya, tidak boleh dipisahkan walaupun oleh khabar. Ya, walaupun oleh khabarnya, walaupun yang memisahkannya adalah khabar sendiri. Apa maksudnya ayyakuna mubasyiran laha? Bi-an. Ba-nya di sini litaswir. Yani menggambarkan surah, bagaimana surahnya itu mubasyir. Bi'an, yaitu bentuknya, wujudnya adalah la yafsila bainaha fasilun. Tidak boleh ada yang memisahkan antara la dengan isimnya pemisah. Yani walaupun khabarnya. Walaupun khabarnya. Kalau dikatakan la zaida fid dari. Oke. Tapi kalau dibilang la fid dari, maka harus zaidun. Tidak beramal la-nya. La fid dari zaidun. Kenapa? Karena dipisahkan antara la dengan Zaid, ya, antara la dengan rajul, walaupun oleh khabarnya. Ini dua syarat saja. Ini dua syarat la itu beramal. Beliau sini sebutkan syarat yang ketiga, tapi ini kurang tepat kalau dikatakan syarat. Kita baca dulu. Wa alla tatakarrar la. Ini syarat yang ketiga. La-nya tidak boleh berulang. Jadi kata beliau, semua ini yang dibahas di atas la beramal, masyrutun, dipersyaratkan tiga hal. Yang pertama, isimnya harus nakirah. Yang kedua, basyaratin nakirah. Dan yang ketiga, la tatakarrar la. Yang benarnya kita katakan, syarat la beramal cuma dua saja. Syarat la wajib beramal. Syarat la wajib beramal. Seandainya beliau mengatakan syarat la wajib beramal, ya sudah tepat tiga. Ya, sudah tepat apa? Tiga. Kalau dikatakan la wajib beramal, ya, dengan tiga syarat. Gitu. Tapi kalau sekedar la beramal, walaupun tidak wajib, ya, cuma dua saja. Yang pertama. Adapun syarat yang ketiga, la tatakarrar la, ini tidak dipersyaratkan untuk beramalnya la. Enggak dipersyaratkan untuk beramalnya la. Kenapa? Karena kalau la-nya berulang, jaza i'maluha wa ihmaluha. Kan begitu. Bisa tetap beramal. Berarti kan ini sebenarnya tidak dipersyaratkan. Karena walaupun la berulang, bisa tetap beramal. Seperti la haula wa la quwata. Ya kan? Tetap bisa beramal. Walaupun la-nya berulang. Nah, kalau begitu syarat yang ketiga ini la tatakarrar la, kita bilang ini bukan syarat la beramal, bukan syarat i'mal, tapi dia syarat wujubil i'mal. Syarat wajibnya beramal. Yakni kalau la tidak berulang, la-nya wajib beramal. Tapi kalau berulang, la-nya boleh beramal tapi tidak wujuban. Boleh diihmal, boleh tidak beramal. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Ya. Nah, cukup sampai sini insyaallah taala. Selanjutnya dibahas terkait dengan bagaimana kalau tidak terpenuhi tiga syarat ini. Tidak terpenuhi tiga syarat ini. Nah, naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.